Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mersita Perni, NPM 18111000132. Di sini saya dari kelompok 8, pemateri pertama ingin menyampaikan hasil makalah kami yang berjudul Merancang Pembelajaran IPA MISD berbasis lingkungan. Baiklah, yang pertama yaitu A. Merancang pembelajaran IPA berbasis lingkungan. Pembelajaran IPA dapat dialami dalam kehidupan sehari-hari, kapanpun dan dimanapun. Seseorang dapat menjumpai fenomena IPA termasuk dalam lingkungan di mana kita tinggal. Salah satu masalah dalam pembelajaran IPA dewasa ini adalah kurangnya sumber belajar untuk mendukung suatu kegiatan belajar mengajar. Biasanya sumber belajar selalu dikaitkan dengan alat dan bahan yang harus dibeli di tempat tertentu, sehingga alat dan bahan menjadi bahan sandungan bagi guru untuk menciptakan iklim belajar yang ideal. Akibatnya, peserta didik hanya bisa dijejali dengan hafalan yang membuat mereka menjadi jenuh dan tidak tertarik terhadap mata pelajaran IPA. Sebenarnya sumber belajar dapat diperoleh dari sekitar kita, misalnya dapat dengan menugaskan peserta didik untuk membawa bahan-bahan tertentu. Selain itu, lingkungan juga dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Banyak hidup atau fenomena alam yang menarik dan dapat digunakan sebagai sumber belajar. Hanya masalahnya, guru belum terbiasa menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar. Ningrum dan Leonard 2014. Banyak keuntungan yang akan diperoleh ketika menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang pertama yaitu peserta didik dapat informasi berdasarkan pengalaman langsung. Yang kedua, pengajaran akan menjadi lebih menarik. Yang ketiga, pengajaran lebih konkret. Yang keempat, penerapan ilmu dalam kehidupan sehari-hari menjadi lebih mudah. Yang kelima, sesuai dengan prinsip pengajaran. Yang keenam, mengembangkan motivasi dan prinsip. Yang ketujuh, peserta didik dapat mengenal dan mencintai lingkungannya sehingga akan timbul rasa syukur, mengagumi dan mengagumkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa sebagai penciptanya. Nah, yang kedua yaitu atau yang ke B, perangkat pembelajaran IPA. Sebagai guru atau calon guru, salah satu tugas pokok dalam menjalankan tugasnya sehari-hari adalah menyusun perangkat pembelajaran. Di antaranya adalah yang pertama silabus, kedua RPP, ketiga media, dan keempat bahan ajar, yang kelima lembar kerja siswa, yang keenam evaluasi. Perencanaan proses pembelajaran disusun guna memfasilitasi terjadinya proses pembelajaran yang interaktif, inspiratif, dan menantang, menyenangkan, dan diharapkan. Dalam hal ini, perencanaan proses pembelajaran merupakan pedoman yang konsisten dalam melaksanakan, menilai, dan mengawasi proses pembelajaran. Perencanaan proses pembelajaran adalah proses perancangan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Perencanaan proses belajar yang bertitik tolak dari SK, KD, yang tercantum dalam kurikulum kemudian dikembangkan dalam materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian hasil belajar dan sumber belajar serta sampai pada evaluasi. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya pemateri kedua dan pemateri selanjutnya. Saya Miranda Gustiaryani, NPM 1811100350. Saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Yang C, pengembangan silabus IPA. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pembelajaran tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan ajar serta alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Langkah-langkah pengembangan silabus itu meliputi mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar, kedua mengidentifikasi materi pokok pembelajaran, ketiga mengembangkan kegiatan pembelajaran, yang keempat merumuskan indikator pencapaian kompetensi, yang kelima penentuan jenis penilaian, yang keenam menentukan alokasi waktu, terus yang ketujuh menentukan sumber belajar. Silabus ini dikembangkan oleh satuan pendidikan
berdasarkan standar isi atau SI dan standar kompetensi lulusan SKL serta panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Pengembangan silabus disusun di bawah supervisi Dinas Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, dan provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan SMA, serta Kementerian Agama untuk MI, MTS, MA, dan MAK. Yang selanjutnya itu D, pengembangan RPP IPA. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP itu merupakan suatu program perencanaan yang disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran untuk setiap kegiatan proses pembelajaran RPP dikembangkan berdasarkan silabus. Fungsi perencanaan RPP hendaknya dapat mendorong guru lebih siap melakukan kegiatan pembelajaran dengan perencanaan yang matang. Jadi dengan RPP itu fungsinya itu guru itu untuk lebih matang perencanaannya. Jadi ketika terjun langsung ke proses pembelajaran itu guru sudah menyiapkan itu. Terus fungsi pelaksanaan adalah untuk mensukseskan implementasi kurikulum 2013 ataupun KTSP. RPP harus disusun secara sistematis. Baik, presentasi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Cahya Saputra, NPM 1811100129. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan membacakan materi yang selanjutnya, yaitu yang E, komponen-komponen RPP. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran diisi dengan nama mata pelajaran yang akan diajarkan, kelas dan semester berapa serta pertemuan keberapa. Yang kedua, alokasi waktu. Jumlah waktu yang diperlukan untuk merealisasikan RPP. Waktu diambil berdasarkan hasil penetapan waktu dalam silabus. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Rumusan tentang apa saja yang ingin dicapai dari kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang keempat, materi ajar. Bahan apa yang akan diajarkan kepada siswa. Materi ditentukan sesuai dengan materi yang sudah tertuang dalam silabus yang tentu saja sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kelima, metode pembelajaran. Metode pembelajaran, cara yang dilakukan guru dalam rangka menyampaikan materi pelajaran. Yang keenam, penilaian hasil belajar. Penilaian dimaksud untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran. Untuk itu perlu diukur keberhasilan siswa dan keberhasilan proses pembelajaran yang dilaksanakan. Yang ketujuh, sumber belajar. Apa saja yang menjadi sumber bahan yang akan disajikan pada waktu proses belajar mengajar. Selanjutnya yang F, prinsip-prinsip penyusunan RPP. 1. Spesifik. Penyusunan RPP harus spesifik, yaitu disusun untuk tiap pertemuan. RPP merupakan penjabaran dari silabus. Yang kedua, operasional. Penyusunan RPP harus operasional, yaitu mudah diukur dan dapat dilaksanakan terutama dalam menyusun indikator. Yang ketiga, sistematis. Penyusunan RPP harus sistematis, yaitu dimulai dari menetapkan identitas mata pelajaran sampai menetapkan prosedur evaluasi dan tindak lanjut. Yang keempat, jangka pendek 1-3 kali pertemuan. Penyusunan RPP hanya digunakan untuk 1 kali pertemuan atau maksimal untuk 3 kali pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Somi Fitri, NPM 181111000036. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang penilaian pembelajaran IPA SD. Dalam penilaian IPA itu terdapat beberapa macam penilaian. Yang pertama yaitu penilaian unjuk kerja. Merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan siswa dalam melakukan sesuatu. Dalam penilaian ini itu terdapat yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, langkah-langkah kerja, kelengkapan, kemampuan khusus, upaya kemampuan yang akan dinilai, kemampuan yang akan dinilai diurutkan berdasarkan urutan pengamatan.
Yang kedua yaitu penilaian tertulis. Penilaian tertulis itu dilakukan melalui tes tertulis berupa soal atau jawaban yang diberikan guru kepada siswa. Selanjutnya yaitu penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu yang tertentu. Selanjutnya yaitu penilaian produk. Penilaian produk, penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas produk. Penilaian produk meliputi kemampuan siswa dalam membuat produk-produk seperti barang-barang, makanan, pakaian, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu penilaian portofolio. Penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan siswa dalam satu periode tertentu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.